Saudara, Polda Papua Barat telah menetapkan 2 pelaku penyerangan pos Ramil Kisor sebagai tersangka dan 17 terduga lain yang masih dalam pengejaran sebagai DPO dengan ancaman hukuman bagi ke-19 terduga adalah hukuman mati. Setelah melalui penyelidikan sejak terjadinya peristiwa penyerangan pos TNI di Kisor, Kabupaten Maibrat pada Kamis 2 September pukul 3 subuh yang menewaskan 4 prajurit TNI dan beberapa lainnya mengalami luka, Polda Papua Barat melalui Kabid Humas dalam konferensi pers menyatakan telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka atas peristiwa tersebut. Keduanya adalah MY berusia 20 tahun dan MS berusia 18 tahun warga distrik Aifat, Kabupaten Maibrat. Polda juga telah menetapkan 17 terduga lainnya yang saat ini masih buron namun telah resmi ditetapkan dalam daftar pencarian orang atau DPO berdasarkan surat DPO nomor 2 hingga 18/9 angka Romawi _Reskrim Polres Sorong Selatan. Kombes Polisi Adam Erwindi menjelaskan beberapa barang bukti juga telah disita, antara lain 2 senjata rakitan laras panjang, 1 pistol rakitan, panah dan busur, serta parang dan sprei yang ada bercak darah. Seluruh barang bukti akan dikirim ke Laboratorium Forensik Kepolisian Polda Sulawesi Selatan untuk diteliti. Walau ke-17 terduga pelaku masih dalam pencarian, namun bersama 2 tersangka yang telah ditangkap akan dikenakan pasal 340 junto 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati, hukuman seumur hidup, atau minimal 20 tahun penjara. Didapatkan beberapa orang yang sudah diambil keterangan. Dari beberapa orang tersebut ditetapkanlah 2 orang sebagai tersangka, yaitu yang pertama atas nama MY 20 tahun, Kampung Boksu, Distrik Aifat Selatan, Maibrat. Yang kedua, TSK yang kedua yaitu MS 18 tahun, Kampung Insum, Aifat Selatan, Maibrat. Dari pemeriksaan kedua orang tersangka tersebut dikembangkan, didapat informasi, kemudian dikumpulkan barang bukti, sehingga dari hasil penyidikan diperolehlah total semua 19 nama pelaku kejadian pada saat 2 September tersebut. Dari 19 nama tersebut, 2 tadi yang sudah saya sampaikan sudah ditangkap dalam proses dan sudah ditetapkan tersangka. Sementara yang 17-nya kemarin oleh penyidik Polres Sorong Selatan, Polda Papua Barat, dikeluarkan daftar pencarian orang atau DPO. Menyimpan barang buktinya sudah diamankan berupa parang, dan parang itu yang akan kami bawa beserta bercak darah di spray di TKP akan dibawa ke laboratorium forensik untuk dicek kecocokan daripada darah tersebut yang ada di parang maupun yang ada di spray tersebut. Kemudian ada songsong peluru di TKP. Nah, ini juga yang akan kita bawa ke laboratorium forensik untuk dicek secara balistik. Memang dari hasil keterangan ada 3 senjata rakitan yang dibawa oleh Silaski, Manfred, dan 1 orang rekannya, di mana Silaski dan Manfred senjata rakitan panjang dan 1 rekannya jenis pistol. Manfred menggunakan pistol rakitan, yang lainnya menggunakan parang dan busur tombak. Yaitu karena sudah dilaksanakan rapat 2 kali sebelumnya, yaitu pada tanggal 3 Juli dan 2 September sebelum kejadian tersebut, sehingga penyidik menetapkan sebagai pembunuhan berencana, sehingga ditetapkan dengan pasal 340 junto 338 KUHP. Kalau ancamannya hukuman mati atau seumur hidup atau 20 tahun penjara. Ari Armstrong, Biro Manokwari, CWM Channel.